السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di antara kita, siapa yang tidak mengetahui bahwa diwajibkan salat 5 waktu bagi umat muslim di dalam Quran Karim, di banyak tempat ditekankan berkenaan dengan pentingnya salat. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa salat merupakan inti dari ibadah. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa meninggalkan salat akan mendekatkan manusia kepada kekufuran dan syirik. Lalu berkenaan dengan keutamaan salat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, amalan yang paling pertama dihisab di akhirat adalah salat. Jika salatnya baik, maka dia sukses dan mendapatkan najat keselamatan di akhirat juga. Jika tidak, dia mendapatkan kerugian. Untuk membuat anak-anak disiplin dalam salat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan. Beliau bersabda, ketika anak sampai pada usia 7 tahun, perintahkanlah dia untuk salat. Dan sampai pada umur 10 tahun, jika kita terpaksa harus bersikap keras untuk membuat dia disiplin dalam salat, bersikaplah keras. Jika orang tua tidak disiplin di dalam salat, maka bagaimana orang tua tersebut akan menasihatkan anaknya? Atau jika anak tersebut mendengarkan hadis tersebut di dalam acara-acara, mendengarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, namun di rumah dia tidak melihat ayahnya disiplin di dalam salat, maka apa yang akan berpengaruh kepada anaknya? Pastilah anak yang memiliki ayah seperti itu, dia akan beranggapan bahwa perintah tersebut tidaklah penting. Dengan menyepelekan, dengan mengesampingkan perintah tersebut, tidak hanya perintah salat saja, melainkan perintah-perintah Islami lainnya pun akan tidak berbekas kepada anak.
Ya, orang yang seperti itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tidak hanya akan merugi orang seperti itu, bahkan orang seperti itu akan membuat anak-anak keturunannya pun merugi. Hasrat-hasrat duniawi, untuk memenuhi hasrat-hasrat duniawi, untuk memajukan anak-anak dalam hal-hal keduniawian, orang tua begitu khawatir. Tapi justru yang perlu untuk dikhawatirkan, malah orang tua acuh tak acuh, tidak memperdulikannya. Bagi seorang mukmin yang hakiki, tidak hanya sholat saja yang perlu, yang penting, yang dengannya kekotoran rohani akan dibersihkan, seperti yang diberikan contoh oleh Hadrat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apakah kalian jika di depan pintu seseorang ada air sungai mengalir dan orang tersebut mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, apakah akan tersisa kekotoran di tubuhnya? Sahabat bertanya, pasti Rasulullah tidak akan tersisa lagi kekotoran di tubuh orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, seperti itulah permisalan salat berjamaah, salat 5 waktu. Allah Ta'ala dengan perantaraan salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan kelemahan-kelemahan dari diri hambanya. Pada ruh orang-orang yang melaksanakan salat 5 waktu tidak akan tersisa lagi kekotoran. Jadi inilah keutamaan salat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan diberikan permisalan yang indah. Seperti yang saya katakan, tidak hanya perintah untuk salat saja, bahkan seorang mukmin yang hakiki, laki-laki, untuk menghilangkan kekotoran ruh rohani tadi, disabdakan lebih lagi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berwudu di rumah, lalu dia pergi ke masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu, ketika pergi ke masjid, seberapapun langkah yang dia tempuh, jika dengan satu langkah satu dosanya dimaafkan, maka langkah yang kedua derajatnya akan ditinggikan. Jadi setiap langkah yang ditempuh perjalanan ke masjid tadi itu memberikan ganjaran kepada orang tersebut. Lalu dalam satu kesempatan berkenaan dengan keutamaan salat berjamaah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kuberitahukan kepada kalian yang dengannya Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang memang setiap saat gelisah, kapan mendapatkan kesempatan bagi kami untuk membuat Allah Ta'ala ridho kepada kami, untuk mempelajari cara-cara untuk membuat Allah Ta'ala ridho, untuk meraih qurub ilahi, untuk menjauhkan dosa-dosa dari diri mereka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tentu beritahukan kepada kami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meskipun enggan, orang tersebut tetap berwudu, lalu pergi dari jarak jauh ke masjid, lalu menunggu dari satu salat ke salat lainnya. Amalan tersebut akan menjauhkan orang tersebut dari dosa-dosa. Beliau bersabda, tidak hanya itu. Ini merupakan ribat, yakni sama dengan menciptakan benteng pertahanan di perbatasan. Sebagaimana untuk menciptakan penjagaan, perlindungan, dibuatlah benteng pertahanan di perbatasan. Seperti itulah amalan tadi. Benteng pertahanan, kenapa didirikan di perbatasan? Tujuannya, seperti yang saya katakan, adalah untuk membuat penjagaan terhadap negeri, supaya terjaga dari serangan musuh. Dan jika ada serangan,
untuk membalas serangan tadi secara segera menjadi siap akhirnya dengan adanya benteng pertahanan tadi. Jadi, seorang mukmin yang mara bahaya yang paling besar yang mengincarnya, yang diperlukan untuk terhindar dari mara bahaya tersebut, yang perlu untuk didirikan benteng pertahanan untuk terhindar dari yang tersebut, mara bahaya tadi adalah syaitan. Hasrat duniawi. Karena syaitan menciptakan hasrat duniawi dalam diri kita. Dengan perantaraannya, syaitan menyerang kita. Jadi, untuk terhindar dari itu semua, salat berjamaah merupakan benteng pertahanan bagi kita. Inilah cara yang akan menyelamatkan kita dari serangan syaitan. Manusia akan terhindar dari dosa-dosa dan akan timbul perhatian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu juga salat berjamaah dibanding dengan salat sendiri 27 derajat lebih baik. Sabda Rasulullah SAW. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan keutamaan salat berjamaah, beliau bersabda, di dalam salat ganjaran salat berjamaah, ganjaran yang ditetapkan lebih banyak daripada salat sendiri, tujuannya adalah supaya timbul kesatuan. Dan untuk membawa kesatuan tadi dalam corak amalan, diperintahkan supaya kaki satu sama lain ketika salat sama, sejajar di dalam saf tadi. Untuk itu, tumit pun harus sejajar, disamakan. Dan safnya harus lurus ketika salat dan menyatu satu sama lain. Tujuannya adalah, maksudnya adalah seolah-olah satu wujud manusia. Jadi wujudnya seperti satu manusia, akan timbul kekuatan di dalamnya. Dan dari seorang tadi bisa berpengaruh kepada yang lainnya juga. Pembeda yang bisa menciptakan egois di dalam diri dengan amalan tadi bisa hilang egois tadi. Jadi berdiri dalam satu saf, baik itu si kaya maupun si miskin, terkadang di benak seseorang ada keegoisan. Dengan salat berjamaah itu bisa hilang keegoisan tadi. Beliau bersabda, ingatlah dengan baik bahwa di dalam diri manusia ada potensi untuk menyerap kebaikan orang lain. Jadi ada orang-orang yang memiliki kebaikan yang lebih, yang makomnya tinggi, itu akan berpengaruh menular kepada orang lain yang salat dengannya juga. Jadi untuk menerima pengaruh baik dari kebaikan tadi, itu diberikan oleh salat berjamaah. Jadi dengan salat berjamaah, di mana merupakan penjahiran kesatuan, yang ingin diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam diri umat, di sana juga memberikan dampak baik, kebaikan bagi pelakunya. Jika di dalam satu saf, orang-orang yang kerohanian lebih tinggi, ada juga orang yang lemah dari sisi kerohanian di dalam saf tersebut, maka kebaikan tadi akan berpengaruh, menular kepada orang yang lemah tadi. Dan orang-orang yang lemah tadi akan meningkat kerohaniannya, kekuatannya untuk kerohanian tadi. Ketika timbul kesatuan seperti itu, jika rohaninya meningkat, maka kekuatan syaitan pun akan melemah. Di zaman ini, Allah Ta'ala telah mengutus hamba sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang telah menekankan kepada kita, menjelaskan kepada kita berkenaan dengan pentingnya ibadah-ibadah tadi, salat tadi. Jika di satu sisi kita mengklaim, berikrar bahwa untuk perbaikan rohani kita dan untuk menegakkan kesatuan, kita telah beriman kepada hamba sejati Rasulullah SAW. Namun di sisi lain,
amalan kita, khususnya dalam mengamalkan fondasi ajaran Islam, masih ada kelemahan yang sebetulnya wajib, tetapi masih ada kelemahan di dalamnya. Masih ada kelemahan, padahal itu merupakan tujuan dari penciptaan kita. Masih terdapat kelemahan yang memang sekurang-kurangnya standarnya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa untuk kemajuan rohani dan untuk berjalan di atas perintah Allah Ta'ala, kita telah beriman kepada Masih Maud alaihissalam dengan mengatakan labaik kepada perintah Rasulullah SAW. Seperti yang saya katakan, di dalam Quran Karim juga, di berbagai tempat, dijelaskan berkenaan dengan kewajiban salat berjamaah 5 waktu. Sabda-sabda Rasulullah SAW juga sangat jelas dalam hal ini. Setelah saya jelaskan tadi, setiap salat adalah penting, perlu bagi setiap para Ahmadi tentunya. Seiring dengan itu, seperti yang Rasulullah SAW jelaskan berkenaan pentingnya salat berjamaah, setiap pria yang berakal, baligh, diwajibkan baginya untuk salat berjamaah 5 waktu. Namun, kita menyaksikan tidak ada perhatian akan hal tersebut. Sangat disayangkan. Dan masih ada kelemahan. Memang, seorang mukmin yang hakiki diwajibkan baginya melakukan salat, dan dia harus memperhatikan hal tersebut. Namun, di dalam jemaat ada nizam juga. Nizam juga harus terus menekankan kepada para anggota, menekankan, menjelaskan apa hakikat dari salat berjamaah tadi. Di dalam berbagai khutbah, saya sering menekankan mengenai keutamaan salat berjamaah ini. Dalam berbagai referensi, selalu saya tekankan. Tapi setelah itu, menyebarkannya, menekankan terus kepada para anggota adalah tugas dari para nizam dan para mubalighin juga. Untuk menekankan para anggota untuk setiap anggota jemaat, kepada mereka harus disampaikan pesan berkenaan keutamaan salat berjamaah. Berkali-kali. Pada hakikatnya, hak kita sebagai Ahmadi akan terlaksana jika kita menjaga salat-salat kita dan meraih kelezatan di dalamnya. Ketika kelezatan rohani tadi itu bisa kita dapatkan, maka akan timbul perhatian dengan sendirinya kepada salat. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap Ahmadi perlu untuk dengan sendirinya menciptakan perhatian pada salat-salat ini. Yakni, bagaimana kita bisa melakukan salat yang bisa memberikan kelezatan kepada kita, yang bisa memberikan kenikmatan. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan mendirikan salat, beliau bersabda, yakni bagaimana kelezatan tadi bisa diraih. Beliau bersabda, saya menyaksikan ada seorang tukang mabuk, seorang pemabuk, ketika sebelum dia mendapatkan kelezatan, yakni mabuk, dia terus meminum araknya tadi, minuman kerasnya tadi, untuk mendapatkan mabuk. Sampai-sampai dia timbul kemabukan dalam dirinya. Orang yang berakal bisa mengambil pesan yang baik dari kisah tersebut. Dia bisa mengambil manfaat dari kisah tersebut, yakni untuk menajamkan rohaninya, untuk memperhatikan salat-salatnya, dawamlah dalam salat, rutinlah, disiplinlah untuk salat, dan jangan sekali-kali meninggalkannya. Beliau bersabda, teruslah lakukan salat, sampai-sampai dia mendapatkan kelezatan di dalam salat. Sebagaimana di benak si pemabuk tadi timbul kelezatan, kenikmatan,
yang menjadi tujuan utama dari dia minum minuman keras tadi. Jadi seorang pemabuk di dalam benaknya telah ditetapkan tujuannya, standarnya, apa yang dia inginkan. Dia ingin mendapatkan mabuk tadi. Standar yang dia dapatkan tadi dengan mabuknya itu, seorang mukmin juga harus membuat suatu tujuan yang darinya didapat dengan sholat tadi. Begitu juga akan ada upaya jika dengan istiqomah, dengan dawam, dengan disiplin, baru akan timbul kelezatan. Beliau bersabda, begitu jugalah di benak kita dan segenap perhatian, fokuskanlah untuk mendapatkan kelezatan tadi. Seorang salat, ketika dia salat, di benaknya teguhkanlah, tetapkanlah, apapun tawajuhnya, seberapapun potensi yang dia miliki, gunakanlah itu ketika salat untuk mendapatkan kelezatan tersebut. Dan untuk itu, perlu untuk meningkatkan kuatnya iradah, kekuatan iradah. Jika kekuatan iradah ada, maka akan timbul kedawaman, timbul istiqomah dalam diri kita. Beliau bersabda, lalu dengan ketulusan, dengan semangat, sekurang-kurangnya, timbul rintihan, rasa perih, tangisan, timbul doa yang diiringi dengan tangisan tadi. Lalu timbul kelezatan. Saya katakan dengan sejujurnya, pasti kelezatan itu akan diraih. Lalu akan timbul satu rintihan, pemikiran, kegelisahan, rintihan. Semoga saya mendapatkan kelezatan tersebut. Dan kegelisahan tadi berkali-kali disampaikan di depan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, pasti orang seperti itu akan mendapatkan kelezatan. Jadi, seiring dengan istiqomah, kedawaman, berupaya untuk mendapatkan kelezatan dalam salat tadi, dan pada akhirnya membuat hati itu meleleh dan memberikan kelezatan kepada kita. Beliau alaihissalam pun menekankan, menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, salat akan menjauhkan manusia dari kejahatan dan kemunkaran. Tapi meskipun demikian, kita menyaksikan sendiri orang-orang melakukan, meskipun dia sholat, tapi tetap melakukan keburukan, tetap melakukan fahsya, kemunkaran. Jawabannya adalah, seiring dengan ruh dan kebenaran, sholat tidak dilakukan dengan ruh dan kebenaran, dengan kejujuran. Melainkan, sholatnya dilakukan hanya formalitas saja, hanya seperti tradisi saja. Jadi kita harus senantiasa ingat bahwa Allah Ta'ala mengatakan salat itu bisa menyelamatkan kita dari keburukan. Pasti benar. Firman Allah Ta'ala tidak mungkin bohong. Di dalam diri orang-orang yang meskipun dia salat tapi tetap masih melakukan keburukan, salat orang yang seperti ini hanya formalitas saja. Tidak memahami ruhnya dari salat itu. Jadi ini yang perlu difikirkan, perlu dikhawatirkan oleh kita. Setiap kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Jika kita mendapatkan kelezatan, kenikmatan, atau ada iradah yang betul-betul matang, bahwa saya harus mendapatkan kelezatan itu, bagaimana mungkin di antara kita ada orang yang tidak akan dawam melakukan salat jika kita berpikir seperti itu. Setiap orang pasti akan mengalami kelezatan salat tadi. Dan mungkin telah mendapatkannya ketika di dalam kondisi sedih, bermasalah. Banyak sekali orang yang menangis di dalam salatnya, dalam kondisi yang kita sedang dirundung masalah. Menangis, menjerit. Ketika berjalan pun, dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Timbul perhatian yang khusus pada Allah Ta'ala. Lalu timbul perhatian kepada ibadah ketika mendapatkan masalah. Ada saja di dalam hatinya timbul pemikiran dan timbul tawajuh perhatian yang membuat dia memanjatkan doa dengan
secara istiqomah di hadapan Allah Ta'ala. Namun, ketika hasrat yang dia inginkan tadi sudah terpenuhi, masalah tadi sudah mendapatkan solusinya, dia sudah terkeluar dari permasalahan yang dia hadapi tadi, banyak sekali orang yang lantas lalai di dalam salat maupun memanjatkan doa. Jadi, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa kita dengan upaya yang terus-menerus harus membuat target bagaimanapun kondisi kita, baik itu kondisi baik maupun buruk, dalam kondisi sempit maupun kondisi yang lapang, kita harus berupaya untuk mendapatkan kelezatan di dalam salat itu. Yang sama seperti mabuk tadi. Dan tidak hanya kondisi yang pribadi saja, seorang mukmin harus menciptakan rintihan, kegelisahan di dalam diri orang-orang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Jika rintihan tadi timbul, maka dengan rintihan tadi akan timbul doa. Di Pakistan, kondisi jemaat sangat buruk saat ini. Dari berbagai arah dilontarkan panah-panah kebencian, penentangan dari berbagai arah, kebencian, kedengkian, karena takut kepada ulama, kepada mullah, atau karena timbul kesalahpahaman. Orang Ahmadi yang memiliki jalinan yang sebelumnya dengan jemaat, sekarang malah berbalik menjadi menyerang kita, yang dulunya simpati kepada kita. Pada umumnya kita pun menyaksikan bahwa kezaliman ini sudah sampai pada puncaknya. Dalam kondisi seperti ini, di Pakistan, setiap Ahmadi, di mana dia harus berupaya untuk mendapatkan salat yang lezat tadi, kelezatan dalam salat tadi, harus timbul juga perhatian untuk melaksanakan salat-salat di masjid-masjid. Beberapa hari yang lalu, ada laporan dari Khudamul Ahmadiyah Pakistan berkenaan dengan keputusan Syuro. Di dalam prakteknya, di sana mereka menulis bahwa dari sisi jumlah khudam yang hadir, kami telah mendapatkan kemajuan di dalam tarbiyat. Baik, alhamdulillah. Meningkat, maju ke dalam kebaikan, di dalam kemajuan. Banyak sekali di antara hal-hal tarbiyat tadi, ada satu hal bahwa perhatian untuk mendengarkan khutbah huzur meningkat dibanding sebelumnya. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah salat berjamaah, jumlah kebiasaan untuk salat berjamaah dibanding dengan khudam yang mendengarkan khutbah Jumat saya, bandingannya adalah sepertiganya atau lebih dari itu sedikit. Begitu juga jumlah khudam yang terbiasa salat berjamaah dibanding dengan orang yang mendengarkan khutbah saya sangat jauh berbeda. Apa artinya mendengarkan khutbah saya jika perhatian kita tidak tertuju kepada Allah Ta'ala, tidak menyebabkan perhatian kita tidak tertuju pada Allah Ta'ala, dan tidak tertuju perhatian kepada sesuatu yang wajib, yang sangat perlu. Seperti yang saya katakan, pada khutbah yang ketiga atau keempat, saya sering menyampaikan berkenaan dengan salat, dengan ibadah. Jika dampaknya tidak ada, jika tidak ada pengaruhnya dari khutbah saya tersebut, tidak ada artinya dengan memenuhi jumlah orang yang hadir dalam mendengarkan khutbah huzur saja. Di Pakistan, kondisi Pakistan seperti yang dijelaskan tadi, jika melihat kondisi seperti itu, tidak timbul perhatian kepada Allah Ta'ala, maka kapan lagi? Dalam kondisi seperti ini, apakah kita, na'udzubillah, kita ingin menguji Allah Ta'ala? Bahwa kami akan tetap seperti ini, biar Allah Ta'ala saja merubah keadaan kami, tapi kami tidak berusaha. Jika penzahiran seperti ini, maka tidak ada hak bagi kita untuk mengeluh kepada Allah Ta'ala, untuk berkeberatan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah berfirman bahwa apapun yang kalian ingin lakukan, silahkan lakukan, meskipun kalian tidak melakukan kewajiban kepada saya ataupun tidak,
Tidak apa-apa karena kalian telah beriman kepada Masih Maud alaihissalam. Untuk itu aku akan berikan kesuksesan kepada kalian. Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan seperti itu. Untuk meraih keberhasilan tadi, kita harus menjelaskan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Saya sampaikan tadi laporan Hudam tadi, bukan artinya kelemahan ini dijumpai di Hudam saja, melainkan di dalam Ansor pun ada, di badan Ansor pun. Jadi, setiap anggota Pakistan harus menaruh perhatian yang kuat akan hal ini. Kesuksesan tidak akan diraih dengan tidur. Kesuksesan tidak akan diraih dengan acuh tak acuh, dengan tidak peduli. Kesuksesan tidak akan diraih dengan mengikat kuda-kuda di perbatasan dan dengan mendirikan benteng pertahanan. Orang yang hijrah dari Pakistan ke luar negeri, pada umumnya di jemaat dimanapun, di negeri-negeri yang maju ini pun, atau di belahan dunia manapun, kondisi mereka pun sama. Saya tidak bisa mengatakan bahwa setelah hijrah dari Pakistan dia menjadi tukang sholat atau dimanapun berada rajin sholat. Jika mengevaluasi nampak banyak kelemahan berkenaan dengan sholat dalam hal sholat. Jika setiap badan mengevaluasi negerinya masing-masing, maka akan timbul hasil. Namun orang yang hijrah dari Pakistan ke luar negeri, mereka secara khusus harus menaruh perhatian dalam hal ini, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada mereka, syukuri itu. Bagaimana penzahiran rasa syukur itu? Di dalam sebagian jemaat-jemaat ada kebiasaan baik dalam hal salat, tapi meskipun demikian, ada saja kelemahan di dalam salat perseorangan misalnya. Atau ada saja yang satu dua orang yang tidak melaksanakan salat misalnya. Dan salah satu penyebabnya, seperti yang saya katakan, adalah nizam, jemaat, atau pengurus tidak menaruh perhatian, memberikan perhatian, tidak menekankan akan pentingnya salat. Dan nizam memiliki fokus-fokus lainnya. Pertama-tama, setiap orang tidak mendengarkan khutbah saya. Atau tidak 100% mendengarkan khutbah saya. Jikapun ada yang mendengarkan, tetap perlu untuk diingatkan lagi oleh pengurus, oleh nizam. Untuk itulah ditegakkan nizam, supaya timbul perhatian kepada tarbiyat. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan Majlis Amilah di sini. Pak Ketua mengatakan kepada saya, semenjak saya menjadi ketua, katanya, saya sangat menekankan kepada pengorbanan harta. Dan kami sangat meningkat di dalam pengorbanan harta. Saya katakan kepada Pak Ketua tersebut, baik, upaya Tuhan baik. Tapi hal yang mendasar bagi seorang mukmin dan wajib bagi seorang mukmin, yakni salat. Apa yang telah Tuhan upayakan untuk memajukan anggota dalam hal salat? Pak Ketua tadi malah terdiam. Kehadiran salat subuh atau isya, setelah saya evaluasi, dalam jumlahnya lebih baik, ada peningkatan. Namun, itu bukan buah dari upaya nizam dalam hal ini. Jika orang yang menciptakan kelezatan dalam salat tadi, mereka menjadi tukang salat, maka dengan sendirinya pengorbanan harta akan baik. Karena dengan meningkatnya standar ketakwaan, akan timbul perhatian kepada pengorbanan harta. Dan tidak hanya itu, permasalahan umur amma, dewan qadha akan terselesaikan jika orang-orang mulai sholat. Melainkan bidang-bidang lain pun akan aktif jika sholat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada masa ini, tidak hanya di Pakistan saja, di kondisi dunia pada umumnya, sudah masuk ke dalam mulut peperangan dan mara bahaya. Dan itu sering dizahirkan oleh para penguasa negara. Yang mana untuk itu sudah melakukan proses-proses untuk menuju ke arah sana. Dalam waktu yang seperti ini,
hanya perlindungan Allah Ta'ala sajalah yang bisa menyelamatkan kita. Banyak sekali orang yang menanyakan kepada saya, jika peperangan terjadi, apa yang akan terjadi? Apa yang harus kami lakukan? Saya memberikan jawaban kepada mereka, jika kita ingin terhindar dari mara bahaya tersebut, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, bahwa cintailah Allah Ta'ala. Ada satu caranya untuk mencintai Allah Ta'ala, yakni salat kita, ibadah kita, sesuai dengan perintahnya, selaraskanlah. Berupayalah untuk menciptakan kelezatan di dalam salat-salat dan ibadah kita. Kebanyakan orang setelah datang di negeri-negeri ini, hijrah, dan melihat gemerlap dunia, mereka menjadi malah melupakan Allah Ta'ala setelah hijrah. Di dalam pandangan mereka, daya tarik negeri-negeri ini karena didapatkan dengan kemajuan katanya. Dan pemikiran seperti ini timbul bahwa orang-orang ini telah maju, namun kemajuan mereka, amalan apalah, ibadah apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kemajuan seperti itu. Dan mereka berpikir bahwa kita lebih baik dari orang-orang ini katanya, orang-orang barat ini. Bahwa mereka tidak melakukan salat, kita sekurang-kurangnya sudah melakukan salat berjamaah, salat 5 waktu sebanyak 2 atau 3 waktu saja, sudah lumayan, meskipun lebih baik dari mereka sebetulnya kita. Jadi orang yang melupakan Allah Ta'ala, pada akhirnya akan ditakdirkan untuk mendapatkan azab Allah Ta'ala. Jika mereka ingin terhindar dari cengkraman Allah Ta'ala dan ingin menyelamatkan generasi keturunan mereka, maka janganlah melihat kondisi zahir mereka, melainkan beramalah sesuai dengan taklim, dengan ajaran yang telah diinginkan, diharapkan oleh Allah Ta'ala. Setelah beriman kepada zatnya, Allah Ta'ala merintahkan kepada kita untuk salat. Jadi setiap Ahmadi, laki-laki maupun perempuan, menjaga salatnya, khususnya kepada laki-laki, harus memberikan perhatian penuh kepada salat berjamaah 5 waktu. Di zaman ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan keutamaan salat dan cara-cara melaksanakannya, falsafahnya, menjelaskan dengan sangat detail. Allah Ta'ala telah menganugerahkan karunia kepada kita, telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun, meskipun demikian, jika kita tidak mengamalkan hal yang pokok tersebut, dan seperti halnya orang-orang gair, hanya mencukupkan melaksanakan salat 2 atau 3 waktu saja, seperti kebanyakan orang gair, maka tidak ada artinya baiat kita itu. Berkenaan dengan salat, Hadrat Masih Maud alaihissalam, standar apa yang diharapkan oleh beliau, yang ingin beliau lihat dari kita, dan dengan cara apa beliau menjelaskan kepada kita. Saya akan sampaikan beberapa sabda beliau di sini. Seorang mukmin mengucapkan la ilaha illallah dan menyerukan tauhid. Apa itu tauhid? Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hendaknya diingat dengan sebaik-baiknya. Lalu ingatlah bahwa tunduk kepada wujud selain Allah Ta'ala sama dengan memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, salat dan tauhid adalah satu. Karena salat merupakan penzahiran, nama dari penzahiran amalan tauhid tadi. Tauhid telah diungkapkan oleh mulut, tapi penzahiran amalannya disebut dengan salat. Beliau bersabda, salat pada saat itu tidak akan bermanfaat, akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada kerendah hatian dan tidak ada kecondongan hati. Dengarlah doa yang untuknya ud'uni astajib lakum, yakni serulah kepadaku maka aku akan menjawabnya, akan mengabulkannya. Untuk itu
diperlukan ruh yang benar. Diperlukan ruh yang benar. Jika dengan tadarru, dengan khusyuk, jika di dalam tidak ada ruh yang hakiki, maka tidak lain halnya dari seekor burung kakatua atau burung beo. Jadi perlu untuk diciptakan ruh yang sebenar-benarnya. Perlu untuk diciptakan tadarru dan khusyuk. Jika itu tidak ada, maka tidak ada manfaatnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam doa harus ada kerendahan hatian, ada tadarru. Jika itu ada, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Lalu beliau menjelaskan bahwa berbagai gerakan salat, ruku, berdiri, sujud, semua gerakan ini menzahirkan kondisi yang gelisah, yang gundah. Kadang manusia duduk, kadang berdiri, kadang ruku, kadang sujud. Dan disebabkan karena kondisi gerakan tersebut, kondisi rintihan tadi akan menimbulkan tangisan, rintihan di dalam diri. Dan harus timbul. Dan di dalam setiap gerakan, maka di dalam sujud kita, dalam ruku kita, dalam berdiri kita akan mendapatkan kelezatan. Lalu maqam ubudiyat, penghambaan, dan kerendahan hatian yang hakiki, dan setelah membakar dosa-dosa, lalu memusnahkannya, salat yang bisa memusnahkan dosa-dosa dari diri kita. Beliau bersabda, ruh manusia ketika ruh itu tadi setiap saat rendah hati, menganggap diri tidak ada, maka dia akan mengalir kepada Allah Ta'ala seperti layaknya sumber mata air jika timbul kerendahan hatian dalam diri kita. Dan dia akan timbul pemutusan hubungan dengan wujud-wujud selain Allah Ta'ala. Pada saat itu kecintaan kepada Allah Ta'ala akan jatuh kepadanya. Jika manusia berupaya dan dia meminta karunia kepada Allah Ta'ala, lalu memutuskan hubungan dengan wujud-wujud selain Allah Ta'ala, pada saat itu kecintaan kepada Allah Ta'ala akan mengarah kepadanya. Jika kecintaan kepada Allah Ta'ala tadi mengarah kepadanya, datang kepadanya, maka dosa-dosa tadi akan terbakar dan musnah akhirnya. Lalu di dalam salat-salat yang dawam akan timbul kelezatan. Jadi alih-alih kita mengeluh atau terfikir dalam hati bahwa salat-salat kita tidak memberikan kelezatan kepada kita, justru kita harus menciptakan jalanan yang khusus ini seperti ini kepada Allah Ta'ala. Lihatlah kondisi kita. Kita hanya menggerak-gerakan, hanya sujud saja, hanya menggerak-gerakan tubuh saja, atau lalu cara untuk mendapatkan kelezatan dan nur di dalam salat, beliau alaihissalam bersabda bahwa pengaturan salat, kedawaman, disiplin dalam salat adalah satu hal yang penting. Supaya pertama-tama itu akan menjadi kebiasaan. Jika itu sudah menjadi kebiasaan yang betul-betul matang, dan akan timbul perhatian untuk rujuk ilallah, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu sedikit perlahan-lahan akan tiba waktunya, jika ini ada, akan menjadi kebiasaan yang baik, yang matang, maka akan timbul keadaan di dalam kondisi inkito, pemutusan hubungan dengan wujud lain, maka akan mendapatkan nur dan kelezatan dalam dirinya. Dia terputus hubungan dengan duniawi, lalu tertuju kepada Allah Ta'ala, timbul perhatian kepada Allah Ta'ala, lalu di dalam salat-salat tadi akan mulai timbul kelezatan. Jadi pertama-tama perlu untuk kebiasaan salat, disiplinkanlah salat, penting bagi kita. Apakah itu salat tadi memberikan manfaat kepada kita ataupun tidak? Karena bagaimanapun lakukanlah salat ini, dan fahamilah bahwa dalam berbagai kondisi aku akan kembali kepada Allah Ta'ala. Aku akan pergi kepadanya lah dalam berbagai kondisi. Kondisi manapun. Aku akan meminta kepada Allah Ta'ala saja. Jika istiqomah seperti ini ada dalam diri kita, akan tiba masanya bahwa hak-hak ibadah tadi akan terlaksana oleh kita.
akan timbul kelezatan dalam salat-salat kita. Ketika orang bertanya, tidak akan menjawab bahwa aku akan berusaha untuk sholat, tapi timbul lagi kemalasan, kelalaian dalam sholat katanya. Beliau alaihissalam bersabda, kelalaian, kemalasan, itu timbul jika tidak ada rasa penting di dalam diri kita, di dalam sholat. Jika kita meyakini Allah Ta'ala dengan seyakin-yakinnya, bagaimana mungkin akan timbul kemalasan dalam ibadah. Jadi kondisi dunia pada saat ini, selamatkanlah diri kita dari pengaruh buruknya, dan anak-anak keturunan kita juga selamatkanlah. Dan penting bagi kita untuk tunduk di hadapan Allah Ta'ala secara tulus. Dan cara yang terbaik untuk tunduk di hadapan Allah Ta'ala itu adalah seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni pelaksanaan salat dan menjaganya salat itu. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah dengan baiat ke dalam jemaat ini, janganlah dunia menjadi tujuan, melainkan jadilah keridhaan Allah Ta'ala sebagai tujuan. Karena dunia hanya tempat berlalu saja. Dia akan berlalu, dunia ini. Dalam bahasa Farsi, beliau bersabda, Syabre tanur guzashta. Jadi malam, apakah itu dingin maupun panas, akan berlalu. Kondisi baik maupun buruk akan berlalu nanti juga. Beliau bersabda, dunia dan tujuannya, pisahkanlah. Janganlah mencampur adukan dengan agama, karena dunia adalah wujud yang fana, yang akan hancur. Dan agama dan buah-buahnya akan terus abadi. Umur dunia hanya sedikit. Kalian menyaksikan setiap saat, setiap ribuan orang mati, berbagai macam wabah, penyakit menyerang, kadang kolera, kadang wabah pes. Pada zaman itu, zaman Masih Maud alaihissalam, siapa yang tahu bahwa siapa atau kapan dia akan mati? Ketika dia tidak mengetahui kematian, kapan akan terjadi? Betapa buruknya jika kita tetap lalai. Untuk itu perlu untuk senantiasa memikirkan akhirat. Jika dia senantiasa memikirkan akhirat, maka Allah Ta'ala akan mengasihinya. Janji Allah Ta'ala, ketika manusia menjadi mukmin yang kamil, maka Allah Ta'ala akan menciptakan pembeda di antara dia dengan orang gair. Untuk itu jadilah mukmin yang hakiki. Untuk itu, seiring dengan tujuan dari baiat tadi, janganlah campur adukan dunia dengan ketakwaan. Dawamlah dalam salat dan sibukkanlah diri dengan istighfar dan taubah. Jagalah hak-hak umat manusia dan janganlah menyakiti siapapun. Majulah di dalam kejujuran dan kebenaran. Allah Ta'ala akan menurunkan karunia-Nya. Para wanita pun nasihatilah mereka untuk dawam di dalam salat dan jangan sampai laranglah mereka dari berbuat ghibat. Ajarkanlah kepada mereka kesucian. Syaratnya hanya menjelaskan kepada mereka dan mengamalkanlah tujuan kali. Jelaskanlah kepada kaum wanita, kepada anak-anak. Untuk itu, sendirinya pun kita harus memperlihatkan kesucian diri sendiri. Beliau bersabda, berdoalah dalam salat 5 waktu, tidak dilarang juga untuk berdoa di dalam salat kita. Salat tidak akan lezat jika tidak ada hudur, yakni timbul perhatian yang khas dan tidak ada rintihan. Sebelum ada kerendah hatian. Jika timbul kerendah hatian, jika kita memahami apa yang dia baca. Untuk itu, untuk berdoa di dalam bahasa kita sendiri akan menimbulkan kelezatan, tangisan. Tapi janganlah dianggap bahwa salat lakukanlah dengan bahasa sendiri. Maksud saya adalah doa-doa yang dibacakan dalam salat seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, doa jugalah di dalam bahasa sendiri. Karena Allah telah meletakkan keberkatan di dalamnya. Salat itu adalah doa. Untuk itu berdoalah. Supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari azab akhirat dan dunia. Dan mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik. Dan seluruh pekerjaan semoga sesuai dengan kehendaknya. Dan doakanlah untuk anak dan istri kita untuk menjadi manusia yang baik dan terhindar dari berbagai macam keburukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga salat-salat kita, untuk bisa dawam di dalam salat-salat kita,
dan untuk bisa menuluskan salat-salat kita sesuai untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dan memberikan kelezatan dalam salat-salat kita. Amin. Dan jangan sampai kita memperlihatkan kelalaian, kemalasan dalam salat. Semoga kita menjadi orang-orang yang memahami bahwa pada hari ini musibah di dunia, kita akan terhindar dari musibah-musibah itu jika kita melaksanakan penghambaan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.